Oke. Oke, sudah clear ya 21 jawabannya A, 1, 3, 5. Ketiga tumbuhan tersebut disebut dalam Al-Quran serta memenuhi syarat sebagai contoh dari keanekaragaman jenis dalam famili yang sama. Kita lanjutkan. Oke, ini sudah. Oh, masalah gerak ini. Ini sedang takbiratul ihram. Allah Akbar. Nah, beberapa ini juga termasuk mudah soalnya ini terkait dengan masalah berbagai macam gerak dan kontraksi otot ya, dia otot bicep dan tricep. Jadi kalau kita perhatikan ini gerakannya takbiratul ihram ya, kemudian yang terjadi saat melakukan gerak tersebut adalah kalau gerak rotasi tahu semua ya, gerak memutar ya. Kalau otot bicep nih semua tahu lah, otot bicep itu otot yang biasa dipamer-pamer sama anak-anak muda yang sering nge-gym ya, lengannya itu berotot, itu otot bicep. Sementara otot di bagian yang berkebalikan dari bicep namanya otot tricep. Sebentar, atau saya kasih video tuh. Oke. Bisa lihat video saya kan? Kelihatan? Tangan saya kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan tangan saya kelihatan? Saya sudah aktifkan video nih. Mana wajahnya? Nah nih. Oke, ini bicep ya, ini otot bicep. Ya, tangan saya kecil karena saya terlalu banyak megang bebannya di tangan sama di jari ya. Dosen, jadi tidak banyak aktivitas fisik. Ini bicep ya, ini bicep. Yang ini tricep ya. Mereka kerjanya antagonis, berkebalikan. Jadi kalau saya angkat ke atas, saya bengkokkan seperti ini, maka bicepnya berkontraksi, tricepnya berelaksasi. Juga sebaliknya. Kalau begini, bicep relaksasi, tricepnya kontraksi. Baik. Sekarang ini Allahu Akbar. Yang terjadi saat melakukan gerakan tersebut adalah kontraksi otot mana? Ya, kontraksi itu dia memendek, memadat, ya. Silakan diperhatikan nih. Allahu Akbar. Ketika kita gini, yang kontraksi otot apa? Bicep atau tricep? Bicep ya, kan nih. Nah, sekarang nih. Yang kontraksi adalah otot bicep. Maka yang tricep hilangkan. Yang A bukan, yang C bukan. Ya, antara B atau D otot bicep. Dia bilang gerakan ekstensi. Ekstensi itu gerakan gimana? Extension. Misalnya gerakan menengadah. Ekstensi. Kalau seandainya abduksi ya, yang C itu abduksi itu dia gerakan yang menjauhi suhu tubuh, menjauhi sumbu tubuh. Misalnya kita gini nih, jalan di atas titi, di atas tali ya. Nah, ini abduksi namanya. Jadi tangan ini atau alat tungkai gerak ini dia menjauhi sumbu tubuh. Ini kan sumbu ini, sumbunya nih. Menjauh ke abduksi. Kalau adduksi ya double D ya, adduksi itu mendekat. Mendekati sumbu tubuh. Maka yang benar adalah dodol, otot bicep, kontraksi, gerakannya adduksi. Adduksi itu mendekat. Jadi ini jauh, abduksi, mendekat, namanya adduksi. Jawabannya dodol. Otot bicep, kontraksi otot bicep yang menghasilkan gerak adduksi. Saya ulangi, abduksi menjauh, kalau adduksi mendekat. Ya. Rotasi mutar. Ekstensi, kalau saya tidak salah itu kayak menengadah, extension. Ekstensi. Ada saya buat sini. Oke, selanjutnya
Saya sebenarnya mau ke soal yang ke materi yang paling banyak ditanya ya di akhir. Nanti sebelum saya tutup, nanti saya akan kita bahas soal yang terakhir lah ya. Ada 3 atau 4 soal itu bicara masalah sintesis protein. Saya kira itu penting untuk kita bahas supaya nanti bobotnya besar tuh ya, bobotnya soal isian 4 soal bahas masalah yang sama, sintesis protein. Itu potensial untuk Anda peroleh skor yang baik di situ. Baik, sekarang kita lihat dulu ya sebentar. Mungkin ada yang bisa jawab cepat aja nih. Nomor 24. Ini apa nih kelompok tumbuhan ini? Pembelahan fragmentasi kategorisasi. Ini apa namanya? Spirogyra. Satu nama hijau. Ini sama nih, melihat tabel grafik juga. Ayam berkokok. Nah, ini coba nih. Ini tentang macam gamet ya. Nomor 29. Masih ingat cara cari macam gamet? 2 pangkat N ya. 2 pangkat N-nya adalah alel heterozigot. Berarti coba cari berapa yang heterozigot. Z-nya Z, X1, 2, 3, 4 ya. 5. Mana lagi yang beda? Z-nya beda, hetero, X-nya hetero, Y-nya homo, W-nya hetero. 1, 2, 3, 4. 4 yang hetero. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3, 8 atau 16. Setara dengan urutan ayat. Ini udah bingung saya. Setara dengan urutan ayat pada surat An-Naba berikut ini. Urutan ayat surat An-Naba berikut ini. Tuh. Yang ke-16 yang mana itu? Coba hafal An-Naba. Saya buka ya. Saya urutan sudah hafal saya. Yang ke-16 ini. Wajan natin alfafa. Ya, inilah serunya KSM ya. Saya waktu saya SMA saya ikutnya OSN karena saya dari sekolah. Dulu kayaknya saya nggak tahu dulu apakah boleh yang umum ikut di KSM ya. Tapi saya belum pernah ikut di KSM, saya ikutnya di OSN. Serunya di KSM ini kita juga belajar bahasa Arab. Jadi 16 itu di sini saya dibantu oleh Google. Wajan natin alfafa. Ya udah, jawabannya bebek ya. Ada yang punya jawaban lain? Sepakat ya? Jadi kalau jumlah kombinasi gamet itu adalah sel kelamin. Ya, sel kelamin. Rumusnya 2 pangkat N. 2 pangkat N. N itu adalah jumlah alel yang heterozigot. Hetero artinya berbeda. Kita lihat di sini dari susunan genetik yang dikasih ya, genotip yang dikasih itu yang berbeda adalah Z, dia hetero, X dia hetero, Y-nya homo, W-nya hetero, U-nya hetero, maka 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 8 kali 2, 16. Maka jawabannya B. Wajannatin alfafa. Oke, ini sepertinya saya langsung tembak. Nanti yang belum saya bahas dibahas oleh Pak Fahmi besok ya. Saya, ini bahasa Arab lagi semua nih. Saya sebenarnya senangnya saya di genetik sama mikro apa? Saya kuatnya di genetika, kemudian di metabolisme lah gitu ya. Kayak gini saya kan ini Hardy Weinberg kan, cuman saya nggak tahu kerjanya nih nomor 33 karena tidak tahu apa yang dia tanya. Ini tentang genetik, tentang Hardy Weinberg.
Kemudian saya teruskan dulu, itu nanti biar Pak Fahmi aja. Nih, yang saya bilang nih, nomor 37, 38, 39, 40, itu 4 soal itu, masalahnya sama. Terkait dengan DNA, RNA, kodon, antikodon. Saya ingin berbagi lah di sini, semoga ilmunya bermanfaat. Dan teman-teman kalau ketemu soal tentang ini, bisa dapat poin maksimal. Ini sampai 4 buah soal. Kalau dia mantep konsepnya dia kuasai, pasti dia bisa jawab yang baik. Sebelum saya ke situ, saya mau kasih lihat ini dulu. Sebentar, saya ambil bahannya dulu. Oke, kelihatan? Kelihatan yang saya tampilkan? Sudah kelihatan belum? Kelihatan ya? Kelihatan yang ditampilkan? Oke, saya anggap saja kelihatan ya. Tidak ada suara yang muncul. Sebentar dulu. Ini supaya enak ya. So, ada yang tanya belum mulai sesinya, itu udah mulai sih padahal. Pak ini sesi tiganya belum mulai. Udah tadi saya keluar dulu ya. Saya kasih dulu ke teman kita itu. Ini sebentar. Apa ada yang tetap tinggal gitu ya? Kasih dulu ke dia ya. Baik, saya share screen dulu. Nah, ini kita mantapkan dulu pemahaman kita terkait dengan materi genetik ya, DNA dan RNA. Karena besok lusa saya tidak sempat masuk lagi, saya ada jadwal yang lain. Saya hanya ada waktu di pagi hari dan sampai jam 1 hari ini. Nah, ini kalau kita bicara masalah materi genetik ya, molecular biology of the cell, ini programan utamanya di semua kampus, Garland Science 2008. Jadi kita semua sudah tahu lah bahwa karakter, sifat, segala macam itu ya semuanya sudah tersimpan atau terkunci dalam struktur yang namanya materi genetik. Ada DNA, ada RNA. Building block-nya atau unit terkecilnya itu namanya nukleotida, ya, nukleotida. Dia tersusun atas fosfat, kemudian gula, pentosa, dan basa nitrogen. Kita semua pasti sudah tahu lah basa nitrogen, ada basa purin, ada basa pirimidin. Kemudian kita sudah tahu basa purin itu dia ada guanin, ada adenin, ada basa pirimidin, ada sitosin dan timin. Mereka pasangannya udah jelas nih. Dari gambar Anda bisa lihat, kalau saya kasih lihat gambar yang D, ini yang D, double strand DNA. DNA itu sudah kelihatan sekali dia adalah double helix ya, dia ganda. Dan dia berpilin. Timin dan adenin selalu berpasangan, bagaimana guanin dan sitosin juga berpasangan. Selalu mereka, nggak gonta-ganti pasangan, tetap pasangan. Bahkan kita juga tahu dari gambar ini, ikatan hidrogennya.
ikatan hidrogen adalah ikatan yang menghubungkan satu basa nitrogen dan pasangannya. Kita selalu temukan antara adenin dan timin, ya, itu dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen. Sementara guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Apa maknanya? Kalau ada 2 individu yang A lebih banyak mengandung guanin dan sitosin daripada si B, maka yang A pasti akan lebih kuat, ya, lebih kuat. Dulu ada soal dia cerita masalah 2 individu yang terdapat di dalam kawah gunung berapi, ya kan? Jadi ada yang A lebih tahan, yang B sudah punah. Ternyata setelah diselidiki, di materi genetiknya yang bertahan itu adalah yang lebih banyak kandungan guanin dan sitosinnya pada DNA. Sehingga dia lebih kuat mengikat, saling mengikat, ya, karena ada 3 ikatan hidrogen. Dan seterusnya. Yang kedua, bicara masalah DNA dan RNA, kita tentu ingat bahwa bicara DNA itu dia dihasilkan di inti sel, ya, di nukleus. Sehingga kalau nanti ada soal dikasih beberapa buah sel, ya, terutama sel manusia, itu yang sulit dideteksi DNA-nya adalah di sel darah merah pada manusia, ya. Kenapa? Karena pada sel darah merah manusia itu tak berhenti. Sel darah merah manusia tak berhenti, maka susah ditemukan DNA-nya. Tapi pada sel darah putih itu bisa ditemukan DNA, karena dia berinti. Itu kompetensi yang kedua. Yang ketiga yang harus diingat adalah tentang DNA dan RNA. RNA itu dia tak punya timin. Timinnya diganti dengan urasil. Ini flashback aja, ya. Mengingat-ingat dulu, supaya nanti kita bisa mudah menjawab soal. Kemudian kita lihat arahnya, perhatikan arahnya. Nah, ini ada arah, perhatikan. Jadi arah pembacaannya itu selalu dari 5 ke 3, ya. Dia dilihat dari atom C yang berikatan. Jadi 5 aksen ke 3 aksen. Perhatikan nih DNA. Yang satu arahnya ke arah kanan, nih, ini tanda panahnya. Maka pasangannya atau sekuensnya dia berlawanan. Jadi kalau kita gambarkan seperti kita membuat kotak dari 2 tangan kita. Tangannya coba masing-masing buat tangan seperti posisi orang mau nembak, ya. Tangan kanan dan kirinya. Kemudian buat kotak dari jempol dan jari telunjuknya. Dia berbalik. 5-3, 5-3. Berbalik. Kalau yang di atasnya 5 ke 3-nya ke arah kanan, maka yang di bawah 5 ke 3-nya itu ke arah kiri. Dia berlawanan arah ketika membaca pasangannya. Kemudian di dalam inti sel, ya, bicara masalah sintesis protein, di dalam inti sel itu kan terjadi yang namanya transkripsi, ya, pencetakan. Jadi yang namanya kodon. Ya, kodon itu adalah setiap 3 basa nitrogen yang dibawa oleh RNA duta. Itu poinnya. Sementara nanti kalau ada yang namanya antikodon, itu adalah setiap 3 basa nitrogen yang dibawa oleh RNA translasi, ya, atau RNA transfer yang terdapat di sitoplasma. Satu lagi poin yang penting harus Anda ingat adalah konsepnya jenis asam amino apa yang dihasilkan sangat tergantung dari kodon. Jadi kodon itulah yang menentukan apa jenis asam amino yang dihasilkan. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Bentar, kita lihat. Sepertinya ada ilustrasi yang bisa dilihat, ya, tentang sintesis protein sebelum kita nanti membahas soal itu. Bentar, saya buka dulu. Sintesis protein.
Bentar, saya coba cari dulu. Bentar. Synthesis protein. Kalau dicari pada hilang semuanya. Oh, tidak. Oh, ini kan. Ya, jumpa tidak dapat. Baiklah. Kita kemari saja. Saya share ke ini lebih cepat. Share screen. Baik, oke, langsung ke soal ya, biar kelihatan ya. Nomor 37. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. Babi adalah hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam agama Islam. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam meneliti kandungan babi adalah dengan melihat komposisi asam aminonya. Ya, tadi kita sudah belajar ya, asam amino itu adalah unit terkecil dari protein ya. Protein itu disusun atas beberapa asam amino, dan asam amino yang dihasilkan sangat tergantung dari kode genetik yang dibawa oleh RNA duta. Namanya apa? Kodon. Ya, kodon. Kami suaranya produksi sekali ya. Ya, mute dulu. Nah, biar mute dulu. Oke, sudah aman. Nah, jadi kita lihat tadi saya sudah sampaikan, dia pembacaannya selalu dari 5 ke 3 ya. Ini tergantung dari atom C yang keberapa ya. Dia bisa dimulai dari pembacaan itu atom C yang kelima ke atom C yang ketiga. Jadi di urutan ini ada yang namanya stop codon dan starting codon. Dia ada yang memulai dan ada yang stop. Ketika stop nanti dia berhenti dihasilkanlah apa ikatan peptidanya, nanti mulai lagi. Anda bisa lihat di tabel ini ada yang namanya codon stop, yaitu ada UAA, UAG, UGA, yaitu stop codon, berhenti di situ dia pembacaan asam amino. Ketika kita lihat ini untai DNA babi berupa GCA dan seterusnya ini, ya. Kemudian ada dikasih tabel dan juga nama macam-macam asam aminonya, maka dia kasih kemudahan, dia kasih simbol ya, ada alanin, ya nanti buat A saja, arginin buat R saja, asparagin buat N saja dan seterusnya. Nah, tadi untuk menjawab soalnya. Ini soal berupa soal isian ya. Catatan, tulis hurufnya tanpa spasi. Artinya hurufnya saja ditulis tanpa spasi. Tentukanlah sequence rantai antisen DNA babi 5 ke 3. Nah, lihat dia maunya 5 ke 3. Oke.
tadi kita sudah bisa lihat di sini bahwa untuk yang sequence atau pasangan di DNA itu dia saling berkebalikan ya. Kalau yang tadi 5/3-nya ke arah kanan, maka pasangannya 5/3-nya ke arah kiri, ya berkebalikan. Ya, ini arah panahnya. Tuh. Nah, itu penting supaya nanti tidak salah dalam mengurutkan. Kita kembali ke soal. Tentukanlah sequence rantai antisense DNA babi. Berarti yang tadi adalah rantai sense, ya rantai sense. Pasangannya namanya rantai antisense, lawan dari dia. Nah, dia maunya 5/3 cara bacanya. Perhatikan ini sudah saya buat supaya tidak lama ya. Nah, perhatikan dulu yang paling atas nih. Di soal dia buat tadi rantai sense-nya adalah 5/3-nya adalah GCA, GGA, ATA, dan seterusnya. Ya, nanti kita boleh juga kita cek ya. Semoga saya tidak keliru. Kalau saya keliru nulisnya, nanti bisa nggak dapat jawaban kita nanti ini. GCA, GGA. Kita lihat di soalnya tadi. GCA, GGA, ATA, GTG. ATA, GTG. ATA, GTG, oke. Warnanya saya kasih beda-beda setiap 3 huruf supaya memudahkan kita melihatnya. Kalau enggak, nanti peluang salahnya besar. Oke, di ujungnya apa? Ujungnya ada AGC, CTA. Ya. AGC, CTA. Di soal AGC, AGC, CTA. Oke, benar. Nah, itulah sense-nya. Kita ditanya rantai antisense-nya. Untuk 5/3 arahnya ya. 5/3. Nah, maka dengan teori yang tadi untuk antisense-nya seperti ini. Ya. Arahnya dia berkebalikan, ya, 5-nya di kanan, di kiri ini 3-nya, ya, dia berkebalikan, nih kebalikan. Nah, pasangannya tidak berubah, tetap guanin, sitosin, guan dan seterusnya. Nah, ketika ini Anda sudah bisa ya, ketika di soal dia minta tentukanlah sequence rantai antisense dan abadi 5/3. Dia minta tulis hurufnya tanpa spasi, ya. Ini artinya Anda disuruh buat seperti ini juga, seperti ini, tapi tanpa spasi. Maka Anda menulisnya harus dari 5/3 juga, menjadi seperti ini. Jadi menulisnya dari 5/3, berarti dari sini TAG, ya, TAG, CGC, GCT, CAA. Walaupun nanti Anda nulisnya dari sebelah kiri, karena dia minta dari 5/3. Jadi ini salah 1/3. Oh, bisa. Jadi ini kita kasih warna lain ya, warna apa nih? Warna yang berbeda, warna biru. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, jadi kalau kita ulang, kita bentangkan ulang 5/3 dari antisense ya nih, coba nih antisense 5 aksen. 5 aksen ketiga, maka dia menjadi TAG, TAG, ya, kemudian GCT, kemudian CAA, kemudian GGC, ya, kemudian AGT, kemudian GCC, kemudian CAC, TAT, TCT, dan TGC. Ujungnya apa? 3 sen. Nah, itu cara nulisnya. Karena dia minta 5/3 kan, tinggal dibalik saja antisense-nya. Yang penting arahnya benar. 5/3. Jadi kalau ini arahnya dia sama seperti ini. Oke, arahnya seperti ini.
5 ke 3 itu seperti ini. Nah, jadi itu yang ditulis ya di jawaban ya, PAG, GCT dan seterusnya. Itulah antisensnya. Oke, saya pastikan dulu di recording. Nah, kemudian kita ke ya 5 ke 3 ya. Kemudian kita ke 38. Nah, setelah kita tahu sequence antisensnya sudah tahu, sekarang kita ke 38. Dia tanya sama ya, soalnya sama ya, nggak berubah ya. PTA 1, PTA sama ya, sama. Kemudian kita lihat di soal, dia minta asam amino terbanyak. Nah, asam amino terbanyak adalah, nah sekarang kita harus cari kodonnya supaya tahu asam aminonya apa yang terbanyak. Nah, tadi apa poinnya? Asam amino yang dihasilkan tergantung dari kodon. Kodon adalah setiap 3 basa nitrogen yang dibawa oleh RNA messenger atau RNA duta. Dulu waktu kami di bimbel itu ada cara cepatnya. Cepatnya adalah kodon sama dengan antisense. Antikodon sama dengan sense. Artinya apa yang ada di kodon itu sama dengan apa yang ada di antisense. Tinggal ganti saja timin dan dengan urasil. Karena pada RNA tidak ada timin, adanya urasil. Nah, kita lihat. Maka untuk 38 ini kita pertama sekali perlu dapat kodonnya. Nih kodonnya. Nah, jadi saya bilang apa? Kodon ini yang warna kuning ya. Ini kodon sama dengan antisense. Nah, kita melihat ya, kita mengacu kepada antisense yang ini, antisense yang tadi berpasangan dengan si sense-nya. Jangan berpatokan pada yang biru. Yang biru ini tadi keperluan kita apa? Untuk mengurutkan seperti maunya soal 37. Ya, mau diurutkan dari 5 aksen ke 3 aksen. Ya, jadi jangan yang biru patokannya. Untuk kodon, patokannya itu adalah ke antisense yang pada DNA yang utuh nih, yang di atas. Tadi apa cara cepatnya? Kodon sama dengan antisense. Maka semua yang ada di antisense, kita ketik ulang di sini, di kodon. CGT, CGU. Tinggal ganti T sama U saja. Karena kodon tadi adalah berupa, dia dibawa oleh RNA. Ya, RNA kita. Pada RNA tidak ada timin, adanya urasil. Ya. Mengapa masih ada suara ya? Bentar ya. Mute-kan dulu. Kita ini terlihat, nah ini sudah masih yang mulai bergejolak. Lambung minta makan. Terlanjutkan, oke. Ada dia kodonnya CGU, tadi saya bilang apa? Kita tulis ulang untuk kodon, semua yang ada di antisense. Ya, tinggal kita ganti saja timin dengan urasil. Ini tadi CGU udah, CCT, CCU, GAT jadi UAU dan seterusnya sampai di ujung ada GAT, kita ganti dengan GAU. Nah, itulah dia kodon yang nantinya akan mengkodikan apa asam amino yang dihasilkan. Dari ini, dari kodon ini kita lihat apa asam amino yang dihasilkan. Pertama apa? CGU. CGU. Jadi CGU di tabel ya. CGU itu adalah arginin, ARG ya. Arginin. CGU arginin. Maka di sini kita buat arginin. Nah, arginin. Oke. Kemudian yang kedua apa di kodon? CCU. Katanya ini prolin nih, hasil terawangan saya tadi malam. CCU. Kita buktikan CCU. CCU nih ya, prolin. Benar ya, prolin. Ada prolin nih. Ini dia prolin.
Yang ketiga ada UAU. UAU di tirosin. Kita buktikan. UAU. UAU. Tirosin. TIR. Ya, tirosin. Nah, sampai seterusnya sampai capek. Ya, sampai paling ujung. Paling ujung ada GAU. Ya, GAU aspartat. Kita buktikan mana enggak GAU itu aspartat. GAU nih ASP. Aspartat. Benar. Di sana juga ada kodon stop ya. Ini ada stop kodon. Mana dia? UGA. UGA ini kodon stop. UGA nih. Kodon stop. Maka dia berhenti di situ, stop. Jadi dia lanjut lagi pembacaannya di arginin. UGA stop. Kita buktikan ada UGA di sana yang stop. UGA. 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 Oh, ini dia. Stop ya. UGA stop. Benar. Dari situ kita bisa langsung jawab soal ya. Di soal ditanya apa? Asam amino terbanyak adalah titik-titik dan titik. Berarti ada dua kan? Asam amino terbanyak. Kata dia ini ada dua. Kita tinggal cari apa dua tadi. Kelihatan di sini yang terbanyak itu adalah arginin. Dia 2 kali muncul sama prolin. Prolin juga ada 2 kali muncul. Nah, dari pembacaan tadi. Sementara tirosin, histidin, asparagin, serin, dan aspartat masing-masing munculnya sekali. Jadi yang terbanyak adalah yang pertama arginin, yang kedua adalah prolin ya pada DNA babi. Masing-masing muncul 2 kali dalam satu utas DNA. Arginin sama prolin. Maka yang kejawab ini adalah arginin dan prolin. Selesai. 39. Babi adalah hewan yang diharamkan. Sudah, kita tahu lah itu semua tuh. Apa yang ditanya? Langsung aja lah. Asam amino A dikode oleh kodon titik-titik dan titik-titik. Nah, ini A-nya ini ya. Sepemahaman saya, dia maksudkan adalah A yang di soal yang sebelumnya. Karena kalau A yang dia maksud adalah A yang tanda di sini, yaitu alanin, itu nggak match kayaknya. Dia bilang ada 2 pilihannya kan, asam amino A dikode oleh kodon apa. Kalau A ini mengacunya ke alanin yang ada dia buat di tabel, kita bisa lihat alanin itu lebih dari 2. Ini alanin. GCU, GCC, GCA, GCG. Ya, itu alanin. Maka soal ini sepertinya dia merujuk ke jawaban kita sebelumnya, karena kan ini saling berkaitan ya, soalnya pun sama. Berarti yang A itu tadi yang pertama tadi asam amino yang paling banyak pertama tadi apa? Asam amino terbanyak tadi kan? Ada 1 dan 2 nih. Yang pertama tadi apa? Arginin. Nah, jadi yang A yang dimaksud adalah arginin. Kalau B nanti prolin ya. Arginin. Kalaulah arginin, maka kita bisa cari ya arginin yang ya apa kodon yang mengkodikan arginin tadi adalah kita bisa tulis yang pertama materi arginin ini dia yang pertama ya yaitu CGU dan lagi arginin setelah stop kodon ini dia. Saya kasih warna lain ya biar mudah ya. Kasih warna hitam boleh nggak nampak. Kasih warna hijau lah. Nih. Kok juga. Nah, hitam aja. Nah, arginin itu ada CGU. Satu lagi arginin adalah dia yang CGG. Nah, itulah dia. Untuk asam amino A, yaitu arginin, dia ada 2 kodonnya, yaitu CGU dan CGG. Sudah. Nomor 40 terakhir. Jadi pengetahuan kita tentang asam amino, sintesis protein itu semoga saya yakin ke depan pasti keluar soal tentang ini ya. Makanya saya harap Anda benar-benar bisa kuasai lah tentang sintesis protein.
Mungkin tidak 4 soalnya, mungkin cuma 1 atau 2. Paling tidak Anda bisa pastikan kalau muncul soal tentang sintesis protein, Anda bisa jawab dengan benar. Itu aja. Soal terakhir, apa yang dia minta? Soalnya masih sama, datanya masih sama. Dia tanya susunan dari asam amino babi adalah. Nah, tadi ingat asam amino ini susunannya tergantung dari susunan kodon. Maka kita tinggal tuliskan saja yang tadi. Jadi susunan asam amino babi adalah nih arginin, prolin, tirosin, histidin, prolin, stop kodon, arginin, asparagin, serin, dan aspartat. Sesuai apa yang ada di dalam kodon yang dibawa oleh kodon. Pakai kode juga boleh. Misalnya arginin ya, arginin prolin. Arginin tadi apa kodenya? Arginin R boleh. Prolin P boleh. RP dan seterusnya. Pakai kode ini juga boleh. Ya, yang penting dia menunjukkan susunan asam aminonya apa-apa saja. Bisa dimengerti? Jelas? Kalau kurang mengerti nanti ini akan saya share juga ke YouTube ya. Nanti kawan-kawan saya mengulang-ulang di YouTube. Atau juga memang ya kita nggak bisa sekali 2 kali baca ini ya. Saya seingat saya dulu berkali-kali baca sampai saya paham, oh kodon itu begini, antikodon begini. Jadi bisa menghayal lah bagaimana berlangsungnya sintesis protein. Saya awalnya belajar di buku cetak aja, buku paket SMA, Erlangga atau Grafindo. Kemudian saya naik ke genetika karya Suryo ya, dosen UGM. Kemudian saya naik ke Campbell. Nah, jadi ketika baca Campbell itu kita sudah punya pijakan awal, konsep awal, sehingga nggak pusing baca Campbell itu. Karena bahasa di Campbell kan agak tinggi bahasanya. Oke, terkait sintesis protein, ada yang mau bertanya? Silakan, ini banyak nih poinnya nih. Soalnya soal itu. Silakan yang mau diskusi, silakan dulu. Saya juga sudah hampir habis suara ini. Rame ya, 18 orang. Katanya ada yang dari Indonesia bagian timur ya? Beneran ada yang dari Indonesia bagian timur? Boleh. Atau yang dari luar Sumatera lah. Boleh tunjukkan wajahnya yang dari luar. Ini ada Mansatwa Cetamiang. Mansatwa Cetamiang. Guru biologinya siapa ya? Ada yang mau bertanya? Sudah lapar kayaknya nih. Oke, daripada waktunya terbuang, saya penasaran dengan soal yang bahasa Arab tadi. Nah nih, bantu saya dong. Nomor 33 ini. Kita share screen ya. Apa artinya nih? Nih. Yuk, nomor 33 tuh artinya apa ya? Siapa aja boleh bantu saya. Saya buka mikrofonnya. Saya mau ke Jiren, Kansa Aprilia. Silakan Kansa Aprilia. Dari Mandua Biren. Itu nomor 33 apa artinya? Atau siapa aja deh yang bisa menerjemahkan ini, apa artinya ini? Ayo biar kita enak belajarnya nih. Dari Mansatwa Cetamiang juga boleh. Apa maksudnya ini?
Tidak ada ya. Tidak ada, tidak suka jawab nih. Tidak jawab yang ditanya. Oke. Kalau di Google, Pak, Ya. artinya gini, berapa peluang dalam keluarga tersebut jika terdapat 5 anak yang berurutan, yaitu laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Tersebutnya itu gimana? Keluarga tersebut itu yang mana tersebutnya? Bentar, apakah soal itu berkaitan dengan soal sebelumnya? Enggak ya, nomor 32 tentang hasil Lebih. prefer. Oh, beda soalnya, tidak berkaitan. Kalau menurut saya Bapak ya, silakan. seberapa besar kemungkinan ada 5 anak dalam keluarga yang memiliki urutan berturut-turut, dan itu adalah laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, masing-masing. Terima kasih Ibu, Kakak, Adik. Sekarang coba masing-masing ambil kertas. Kita cari sama-sama ya. 5 anak berturut-turut. Peluangnya berapa gitu ya. Baik. Saya kasih lihat di sini aja coba. Itu mau ngapain lupa kan? Saya share yang gitu. 5 anak. Ini anak manusia kan, bukan anak konda ya. Nah nih, peluang 5 anak manusia. Dia maunya selang-seling ya, sama laki, laki, kemudian perempuan, laki lagi, perempuan lagi, laki lagi, 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau soalnya seperti itu, sepertinya jawabannya begini. Dalam setiap kelahiran normal ya, lazim. Yang lazim itu kan setiap manusia itu melahirkan 1 orang anak ya. Pak, ada yang kembar Pak, kembar 2, kembar 3, kembar 4, iya. Tapi kan itu tidak umum. Umumnya itu dari mungkin 100 atau 1000 kelahiran setiap harinya, itu hanya 1 atau 2 yang kembar. Sisanya apa? Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Kita nggak cerita yang cacat, penyakit bawaan, nggak. Cerita kelahiran secara umum. Maka setiap kelahiran, peluang lahirnya anak laki-laki dan perempuan itu sama kuat. Ya, 50-50. 50-50. Berarti untuk anak pertama peluangnya adalah 1/2. Ya. Kita kali dengan peluang yang kedua. Anak kedua sama, mau laki mau perempuan sama peluangnya, 1/2. Mau punya anak lagi, oh iya 1/2 lagi. Kenapa insert yang kecil? Pokoknya itu ya, sama itu. Kemudian lagi anak keempat, terserah dia mau laki kita perempuan, sama juga peluangnya 1/2. Semoga aja jawaban ini. 1, 2, 3, 4. Terakhir ya, tengah. 1, 2, 3, 4. Ada 5 peluang. Sama dengan. Ada nggak jawabannya? Coba cari itu, ada nggak jawabannya? Ini sama dengan 1/2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. 16 kali 2 berapa? 32. 1/32 berapa? Buat dari pakai kalkulator. 1/32, ada nggak di situ? Ini baca kalkulator ya. 1/32. 1 dibagi 32 dengan 0,03125. Yeay, dapat jawabannya. 0,03125. Jawabannya dodol.
Begitulah mudahnya soal ini. Ya. Jadi susah karena kita tak tahu tadi apa maksudnya. Bisa dipahami? Ini hukum Hardy, ini peluang. Juga dia berkaitan dengan hukum Hardy-Weinberg ya. Yang biasanya kalau soal yang lebih rumit dia pakai golongan darah, ya, atau nanti dia pakai yang lain lah. Yang jelas kita harus tahu dalam hukum Hardy-Weinberg ya. Sebentar, saya lupa tadi apa yang saya share. Dalam hukum Hardy-Weinberg itu dia seperti ini. Ini untuk menatodi soalnya seperti muncul lagi ya. Perhatikan. Ini sambil kita menunggu waktu yang berakhir ya. Ini juga sering muncul soalnya tentang Hardy-Weinberg. Nih, itu tentang kaitan evolusi dan dengan kaitannya dengan genetika. Si Hardy-Weinberg itu dia mengasumsikan bahwa dalam suatu populasi ya, dia membuat syarat sebenarnya. Dia bilang populasinya harus besar, kemudian terjadi perkawinan secara acak, tidak terjadi mutasi ya, tidak terjadi perubahan genetik, kemudian tidak ada migrasi baik yang masuk maupun yang keluar dari populasi itu. Bila dia tetap populasinya besar dan dia tidak berubah-ubah, tidak ada masuk dari luar atau yang dari dalam keluar, maka bisa dihitung frekuensi dari setiap gen yang terdapat pada tiap-tiap individu di populasi itu. Jadi dia katakan bahwa gen dominan, ya, jadi dia bilang gen dominan, misalnya saya buat simbolnya A ya, gen dominan itu bila ditambah dengan gen yang resesif A kecil, maka hasilnya akan satu, sama dia. Ini terjadi misalnya pada kasus yang mudah-mudah saja, misalnya kayak albino ya. Albino kan kalau dia A kecil dia baru albino ya. Kalau dia A besar dia normal. A besar A kecil dia normal tapi heterozigot. Nah, selanjutnya dia katakan bahwa kalau seandainya dikuadratkan, dibuat faktorial, maka A besar, coba dalam kurung ya, A besar ditambah A kecil itu kalau kita kuadratkan ya, maka hasilnya sama dengan A kuadrat, ya, A kuadrat tambah utamanya segitu, A kuadrat tambah 2 A besar A kecil ditambah matematika nih, ditambah A kecil kuadrat. Betul itu ya, ini kok salah tahu ya. Ini saya udah agak blank nih, sudah siang, sudah sering blank juga nih. Nah, di mana rumus ini bisa dipakai jadi dia. Ketika kita bicara masalah ditanya di soal berapa peluang munculnya gen A besar, kita bisa pakai rumus ini. Jadi kalau kita ambil kasusnya misalnya kasus albino ya, albino nih, maka nanti kita coba seperti ini. Untuk yang A besar ya, untuk yang fenotipnya itu normal homozigot ya, nanti dia kita bisa carinya dengan rumus A kuadrat. Kita copy paste dan A kuadrat ini. Nanti di YouTube saya ada yang saya bahas soalnya ya, yang tentang golongan darah dan Hardy-Weinberg. Teman-teman bisa buka saja ke YouTube channel saya. Dia lihat nanti ada langsung contoh kasus yang saya coba pecahkan dengan rumus ini. Ini pengantar saja sedikit bagi yang belum pernah dapat materinya. Untuk yang heterozigot A besar A kecil
Dia kan normal carrier, normal heterozigot ya. Normal heterozigot. Jadi fenotipnya tetap normal dia. Tidak albino gitu ya. Nah, untuk yang heterozigot dia rumusnya menjadi 2 A besar A kecil. Nah, jadi nanti ini bisa dicari ya. Bisa dicari rumusnya A besar berapa poinnya, A kecil berapa nilainya. Kita selesaikan dulu. Nah, sementara untuk yang penderita ya, A kecil, jangan berubah, nanti ini merah. Kecil A kecil dalam kurung dia penderita ya, atau albino penderita, maka dia ada di bagian A kuadrat. Nah, gitu. Nanti ini bisa kita cari tentunya ya. Kita cari apa jawabannya. Saya kasih contoh misalnya nih, di Soliter kayaknya nggak ada lagi tentang ini ya. Saya kasih contoh, ada saya juga buat, sebentar saya buka dulu biar bisa langsung lihat kasusnya ya. Sebentar, saya buka dulu soalnya. Ini tentang karir bertawar. Coba nih jalan. Saya share screen dulu. Ini alamat saja oleh terakhir pertemuan dengan saya. Saya di Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Kalau bermain-main ke yang umum sama Umar. Perhatikan ini soalnya. Kalau Bu ada ini tak belajar. Tetap belajar. Jadi mesti wawancara ya kan? Kami karantina selama berarti ini masuk minggu kedua. Oke, sudah aman ya. Perhatikan ini soalnya. Misalnya ini soalnya ya. Saya tidak tahu di soal OSN atau KSM saya lupa. Oh, ini kayaknya KSM. Udah ada agama-agama ini bisa ada KSM. Pernikahan dalam agama Islam berbagai macam. Si fulan laki-laki ya yang menderita buta warna dan carrier, ini terkait dengan masalah terpaut di kromosom ya, kromosom ada buta warna dan thalassemia. Menikah dengan saudara sepupu perempuan yang mempunyai carrier buta warna dan menderita thalassemia. Dia carrier untuk buta warna dan dia penderita thalassemia. Maka teman-teman harus tahu bagaimana karakternya thalassemia, bagaimana karakternya dari buta warna. Hasil pemeriksaan USG ya, ultrasonografi, kemungkinan besar akan memiliki anak perempuan. Berapa persen anak perempuan mereka akan carrier buta warna? Ini lebih berbobot soalnya saya kira. Akan carrier buta warna dan menderita thalassemia. Ini tadi masalah persentase. Berapa persen anak perempuan mereka akan carrier buta warna dan menderita thalassemia? Nah, ini pilihannya nih, A, B, C, D. Kita jawab. Nah, ini konsepnya dulu. Makanya saya bilang konsepnya harus kuat dulu ya. Jadi dari konsep kita bisa baru pakai kemampuan analisa kita. Buta warna kita tahu semua terpaut di kromosom kelamin ya. Yang X dan dia bersifat resesif. Misalnya X gen dominan, kalau saya buat X aksen berarti yang resesif. Maka pria normal itu XY,
Kalau pria yang buta warna pasti dia ada aksennya, karena aksen itu adalah yang resesif, X aksen. Jadi buta warna itu dia terpaut pada kromosom X dan sifatnya resesif. Yang kedua, untuk talasemia. Talasemia itu terpaut pada kromosom tubuh. Nah, ini beda lagi. Yang tadi kromosom kelamin, ini kromosom tubuh. Atau namanya autosom. Kalau kromosom kelamin namanya gonosom. Namun, talasemia itu dia bersifat dominan. Misalkan, T besar gen dominan, T kecil resesif, maka penderitanya adalah yang T besar, yang homozigot dominan. Sementara yang heterozigot dia adalah thalassemia minor atau karir thalassemia. Nah, T kecil normal. Jadi kebalikan ya, yang memunculkan sifat thalassemia itu yang dominan. Itu dulu konsep pertama. Barulah kita mainkan di sini. Nah, tadi di soal dikatakan si fulan buta warna dan carrier. Kalau si perempuan, si fulanahnya carrier buta warna dan thalassemia. Untuk memudahkan saya bagi dua dulu. Pertama kita urus masalah buta warnanya, yang kedua baru kita urus masalah thalassemia-nya. Jadi kalau di buta warna, ini kita bisa lihat ya untuk yang buta warna, si fulan buta warna. Makanya dia si fulan laki-laki, X aksen Y. Si fulanah carrier buta warna. Maka dia seperti ini, X aksen. Nah, dia carrier. Ya. Kalau dua-duanya X, dia tidak buta warna. Gitu. Kalau dua-duanya X aksen, maka si perempuannya memang buta warna, bukan lagi carrier. Kita cari gametnya. Fokusnya ke X, kenapa? Karena dia terpautnya di kromosom X, ya, tidak ada urusan dengan kromosom Y. Maka F1-nya adalah seperti ini. Tuh. Nah, tadi dia bilang anaknya itu, nih, kemungkinan anak perempuan mereka karir buta warna. Nah, di sini untuk karir buta warna, perempuan yang mana? Nih, yang warna biru nih. Jadi dia ada 1 dari 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Maka terkait dengan buta warna, si anak dia tadi yang dia bilang anaknya perempuan, itu ada 1/4 peluangnya untuk carrier buta warna. Ya, carrier buta warna. Kemudian thalassemia-nya kita lihat. Si fulan katanya apa? Karir. T besar, T kecil. Si fulanah thalassemia, T besar, T besar. Hilangkan, ini T besar, T kecil gametnya, kan ada 2 nih. Gametnya ada 2, T besar, T kecil, ini gametnya hanya 1, T besar. Peluangnya ada setengah. Di soal dia minta tadi apa? Carrier buta warna dan menderita thalassemia. Maka yang menderita adalah T besar, T besar. Ada 1/2. Jadi kemungkinan anak perempuan mereka karir buta warna dan thalassemia adalah tinggal kalikan saja. Seperti yang tadi juga, 1/4 dikali setengah kali 100%. Karena pilihan jawabannya dalam persen. Maka ya 4 kali 2, 8. 1/8. 100 bagi 8. Dapatnya 12,5%. Jadi soal-soal seperti ini dibutuhkan 2 kemampuan ya. Kemampuan konsep yang baik tentang masalah biologi dan kemampuan bernalar. Saya kira cukup untuk hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Sudah jam 12.45 ya, waktunya istirahat. Besok akan dilanjutkan oleh Pak Fahmi. Jadi bagian-bagian yang belum saya bahas itu saya sisakan untuk Pak Fahmi. Targetnya besok selesai semua soal provinsi tingkat tahun 2022. Nanti Rabu dan Kamis akan beranjak ke soal Olimpiade Provinsi tahun 2021. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan, sempat terlambat tadi ada masalah juga di tempat saya, listrik padam. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga teman-teman terus semangat ya. Bicara menang kalah itu nomor 2. Saya juga kalah di tingkat provinsi, saya kalah. Saya kalah dengan Pak Farhan, Pak Harapan. Pak Harapan itu kalau Anda tahu sekarang dia dosen di
kedokteran Unsyah ya, Dokter Harapan, dan beliau menjadi salah satu dosen dan peneliti terbaik di Indonesia ya. Beliau memang peneliti gila, biologinya luar biasa, pengetahuan biologinya. Mas Harapan itu sekarang juga jadi salah satu pentolannya di USK sebagai peneliti ya, peneliti di Universitas Syah Kuala. Jadi menang kalah itu urusan belakang, yang penting Anda usaha dulu maksimal, cintai biologi, insya Allah nanti ke depan akan kelihatan jalan apa yang dapat teman-teman ambil. Terima kasih, saya tutup. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.